to be honest, orang Indonesia itu, para pelaku usaha, itu sangat minim literasi dan mereka malas baca. Dan kalau di Google, di YouTube tidak diajari manajemen risikonya. Hai, halo Sobat Nongki. Hari ini kita ketemu dengan narasumber yang sangat luar biasa. Teman-teman perhatikan, ini kesempatan sangat jarang sekali bisa terjadi di podcast lokal loh. Ini kelasnya sudah nasional bahkan internasional. Teman-teman Sobat Nongki, untuk yang sudah punya usaha, masih dalam ruang lingkup lokal, dan mau mengembangkan usahanya ke level internasional, hari ini kita kedatangan tamu super istimewa, namanya Insinyur Fernanda Reza Muhammad, MM PhD. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Pak Reza. Pak Reza, terima kasih sudah bersedia datang Pak. Sangat terhormat kami kedatangan tamu seperti Pak Reza ini bisa berkenan ngasih ilmunya ke Sobat Nongki, bagaimana untuk mengembangkan lingkup usahanya menjadi lebih besar di kancah internasional. Dari Pak Reza ini punya yang namanya Akademi Mudah Ekspor. Nah, Mudah Ekspor ini teman-teman bisa lihat di IG-nya, itu sangat banyak sekali prestasi-prestasinya, dan sekilas saya lihat dari profilnya Pak Reza, ini nggak main-main, bukan orang yang baru kemarin sore ekspor, tapi sudah 25 tahun lebih. Ya, insya Allah gitu. Gitu ya. Oke, saya nggak mau ambil waktunya Pak Reza lama-lama, mungkin bisa dibantu dulu Pak Reza memperkenalkan diri ke teman-teman Sobat Nongki, Pak. Terima kasih Mas Aldi udah diundang, nih kehormatan buat saya. Saya terhormat Pak. Saya diundang ke sini ini baru kalau nggak salah sih minggu kemarin sih. Saya dikasih tahu bisa nggak, saya bilang boleh, tapi mohon maaf waktu saya carikan slot waktu yang kira-kira tidak mengganggu, dan hari ini nih adalah tanggal 7 Pak. Mestinya kecepit libur, tapi saya mohon maaf supaya tadi kan ceritanya lagi jadi panitia kurban nih. Iya. Nah, maaf ya Mas Aldi, jadi pas saya bisa waktunya hari ini ya saya sempatkan kita ngobrol bersama di sini. Sobat Nongki sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza. Kebetulan saya diundang sama Mas Aldi ini di acara Nongki, di podcast ini yang saya sangat apresiasi. Ini luar biasa. Jadi dari nongkrong ini bisa menjadi sesuatu from local to global. Amin. Ya. Jadi kalau bisa dari from zero to hero. Betul. Nah, semua dimulai dari kecil, jangan khawatir, nggak ada apa ya, tidak ada tiba-tiba jadi besar. Kecuali itu dapat warisan, nah, gitu kan. Kalau misalnya mau berusaha itu mulai dari kecil supaya tahu susahnya, bagaimana melangkahnya, jadi kita tough. Kalau kita tiba-tiba instantly dapat warisan besar, malah nanti bingung mau ngapain. Dapat duit sekian banyak, dapat pabrik sekian besar, mau diapain kalau kita nggak punya pengalaman dari nol. Nah, betul. Ini yang harus kita bahas sama-sama di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat seluruh Sobat Nongki yang ada di podcast ini. Oh, kalau saya sih pasti sangat bermanfaat Pak, terutama sekarang itu kan banyak sekali Pak ya, konten-konten membahas soal ekspor, ada lagi konten-konten yang membahas soal scale up untuk usaha dan sebagainya, yang kadang-kadang kalau kita lihat itu too good to be true dilakukan secara instan. Nah, ini kita beruntung nih Pak, ada Pak Reza datang ke sini, jadi Sobat Nongki itu bisa punya pandangan, apa sih proses yang harus dilalui dulu? Misalkan nih Pak, di lokal sudah jadi juaranya Pak. Nah, lalu pasar lokal ini kan sekarang lagi, ya kondisi ekonomi kan lagi agak turun ya Pak ya. Tentunya solusinya harus bisa ekspor Pak. Tetapi kan tidak mudah, prosesnya banyak. Harus ada bimbingan dari mentor yang tepat, katakanlah dari spek barangnya, lalu bagaimana nanti proses pembayaran ke luar negeri, bayarnya ini benar-benar valid atau tidak. Nah, itu kan banyak sekali Pak permasalahan yang mungkin teman-teman Sobat Nongki itu berpikirnya susah sekali untuk ekspor. Kalau Pak Reza sendiri di Mudah Ekspor Academy ini bagaimana Pak? Jadi gini, sekilas saya akan menceritakan apa sih Akademi Mudah Ekspor. Sebetulnya Akademi Mudah Ekspor itu adalah salah satu lembaga yang dibuat tujuannya adalah memudahkan para pelaku usaha untuk bisa ekspor.
Ya. Jadi para pelaku usaha itu macam-macam, ya kan? Ada yang dia sebagai produsen, ada eksportir produsen, ada eksportir non produsen. Semua bisa ekspor. Ya, bagaimana cara memudahkan mereka untuk bisa ekspor itu adalah salah satu tantangannya. Artinya bukan harus produsen pabrik gitu enggak Pak ya? Enggak juga. Jadi begini, kalau saya melihat banyak konten kreator, banyak lembaga memberikan pelatihan edukasi untuk ekspor, nggak salah sih. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak insight yang didapat. Betul. Tapi kita harus melihat track recordnya seperti apa, berapa pengalaman dia sudah ekspor, ya kan, kemana saja, kemudian komoditasnya apa, backup dia siapa, background dia bagaimana. Jadi supaya jangan sampai salah langkah. Ada beberapa teman-teman eksportir, pelaku usaha UMKM, join kelas di awal, kemudian bayarnya murah, tiba-tiba untuk selanjutnya harus bayar mahal. Apakah itu jaminan bisa ekspor? Kan belum tentu juga. Belum tentu, betul. Tapi itu adalah pilihan. Nah, di Akademi Muda Ekspor sendiri kita banyak memberikan informasi edukasi secara gratis melalui platform Instagram kita. Di situ ada semua dan ada macam-macam sih kalau mau dilihat, nanti bisa di spill. Instagram kita adalah Akademi Muda Ekspor. Dan semua informasi ada di situ. Jadi kalau bagi saya, pelaku usaha itu saya bagi 3 level. Level pertama adalah Anda punya produk, tapi saya nggak tahu produk ini mau dijual kemana. Ya kan? Kebanyakan masalahnya di situ Pak. Saya nggak tahu produk dijual kemana, sementara saya udah jagoan di lokal. Ya kan? Ya. Itu kita memberikan pendampingan dan pelatihan bagaimana memulai ekspor. Produk ini harus diapain supaya bisa diekspor. Saya kasih beberapa contoh, misalnya kayak ini. Anda jual minuman, bisa diekspor, bisa, tapi harus ada labelnya, harus ada kemasannya, harus ada informasinya. Maka dari situ orang akan menarik. Anggap aja orang di luar negeri itu bodoh semua. Ini minuman apa? Apakah saya mau beli ada minuman tanpa brand, tanpa informasi tentang pasti produk? Takut, Pak. Pasti kan takut ya. Karena di luar negeri, kalau saya beli produk ini dan saya minum dan saya mulai sakit perut, yang dituntut bukan Anda produsennya, tapi adalah importirnya atau toko yang menjual produk tersebut. Karena third party liability di luar negeri itu luar biasa. Ya, aturannya ketat. Yang kedua adalah golongan pelaku usaha yang sudah ekspor tapi tidak langsung. Kenapa? Dia udah punya produk yang bagus, dia sudah punya produk yang punya kompetisi dan layak untuk diekspor, tetapi dia tidak bisa ekspor langsung karena dia tidak punya sertifikasi dan legalitas yang mendukung produk tersebut bisa diekspor. Maka kami membantu para pelaku usaha itu bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi tersebut supaya bisa diekspor langsung, mendapatkan buyer langsung, dan mendapatkan harga yang terbaik. Karena selama ini kalau dia punya produk tapi dia tidak punya sertifikasi, maka ekspornya kan harus menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga. Pakai trader. Yang diuntungkan siapa? Tradernya. Ada selisih harga di situ. Tradernya hanya punya sertifikasi, legalitas yang lengkap, yang akhirnya membuat dia mendapatkan keuntungan lebih dari situ. Oke. Pak Reza tadi kan sempat sebutkan adalah from zero to hero. Nah, apakah bisa Pak sekarang? Bapak tadi kan ngomong semua barang bisa diekspor. Misalkan ini ada barang rumahan Pak, kelasnya masih home industry. Atau kemarin itu kan sempat heboh yang masalah porang. Oke. Nah, setelah ada penelitian bahwa porang ini mengandung ini benefitnya ini, hampir semua orang kayak FOMO semuanya kan porang semuanya. Tetapi ada prosesnya yang tiba-tiba tidak bisa dilewatin, Pak. Ya. Nah, itu Akademi Muda Ekspor itu membimbing itu supaya sesuai dengan kebutuhannya luar negeri sampai ke level mana? Ya, sebentar. Tadi baru 2 yang saya sampaikan, kurang 1. Yang ketiga adalah Anda sudah eksportir, Anda sudah punya produk yang bisa diekspor, tapi hanya terbatas di 1 negara, 1-2 negara. Bagaimana kalau negara tersebut tidak order? Berhenti, misalnya kena perang atau negara yang lagi kolaps segala macam, atau ada perjanjian antara 2 negara yang lagi karena faktor politik, kan berhenti usahanya. Nah, itu kita carikan pasar baru. Masih banyak kok produk Indonesia itu bisa diterima di negara-negara lain, tinggal bagaimana cara menembus pasar tersebut, itu kita berikan edukasinya. Kembali ke masalah tadi, orang Indonesia itu rata-rata latah. Betul. Oh, ini bagus, semua buat itu. Iya. Tanpa melakukan riset pasar. Ya, itu, Pak. Siapa sih yang membutuhkan? Siapa yang kita bisa apa? Saat itu permasalahannya adalah hanya single country, 1 negara yang butuh besar,
Maka karena orang paling banyak adalah dari Indonesia, mereka merasa wah jangan sampai kita diatur sama mereka, sama produsen. Betul. Jangan sampai, contoh selain porang adalah nikel juga seperti itu ya. Iya. Apa yang terjadi? Orang Indonesia tuh latah, wah porang mahal, semua nanam porang, semua panen, tidak memperhatikan QC, tidak perhatian kebersihan segala macam. Karena apa? Permintaan yang sangat besar, semua berlomba-lomba mengirimkan barang karena deadline-nya mepet. Kejadiannya waktu itu karena saya sangat tahu sekali, porang itu tidak dibersihkan. Pada saat diekspor ada tanahnya, masih kotor, QC-nya tidak diperhatikan. Sampai di negara tujuan ekspor jadi masalah. Akhirnya mereka membuat peraturan, bisa syaratnya A, B, C, D, E sampai Z. Iya. Tidak semua pelaku usaha kita siap menerima peraturan tersebut. Nah, itu akademi Bapak itu memfasilitasi untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang ada di luar negeri. Jadi kalau kami sih gini, pertama misalnya Mas Aldi ini mau ekspor, saya tanya produknya apa Mas, gitu kan? Iya. Wah, saya nggak punya produk, bayarnya cari apa? Nanti saya carikan gitu. Oh, itu nggak akan bisa. Saya sebagai buyer, saya minta Mas Aldi, saya minta kopi, tolong dong saya minta Arabica spek ini, misalnya defeknya sekian, ininya sekian seperti segala macam, 3 hari bisa nggak? Anda masih baru belajar kopinya, gimana? Cari petaninya di mana, kemudian source-nya bagaimana, harganya berapa, masih belajar, masih proses, 3 hari nggak bisa ngasih penawaran, ya saya balik kanan dong, saya cari supplier yang lainnya, itu nggak mungkin terjadi. Yang benar adalah Anda punya produk, Pak saya punya produk ini, A, B, C, kira-kira ini mana yang memungkinkan untuk bisa diekspor, gitu kan. Oh, artinya harus sudah siap di industri itu untuk produk Anda sendiri sebagai produsen atau Anda non-produsen. Kalau Anda non-produsen, misalnya trader, nggak apa-apa. Syaratnya apa? Anda harus punya supply yang kuat. Betul. Jangan-jangan pada saat dapat buyer, wah suppliernya nggak ada barangnya. Pak ya, hanya yang nggak dipercaya, gitu kan? Yang nggak Ya. dipercaya. Stoknya ada, barangnya ada, speknya ada, Anda bisa cerita ke buyer, maka buyer akan percaya. Nah itulah butuhnya kerjasama networking antara supplier, jadi supply chain-nya harus kuat. Oke, artinya yang non-produsen tadi itu syaratnya capitalnya harus gede ya Pak ya? Nggak juga, capital itu bukan yang utama. Kepercayaan itu nomor 1. Oke. Selama Anda sudah punya legalitas perusahaan. Artinya untuk supply barangnya bisa dilakukan dari berbagai macam supplier. Jadi Anda punya badan usaha secara legal dari pemerintah Indonesia, NIB-nya, KBLI-nya apa, ya, bidang usahanya apa, jelas boleh. Karena kebanyakan para pelaku usaha di daerah itu dia melakukan shifting dari usaha sebelumnya ke usaha yang baru. Nah, pada saat shifting itu mereka tidak melihat KBLI. Saya dulunya kontraktor, tidak ada KBLI yang sana. Tidak ada kontrak, tidak ada pekerjaan konstruksi. Maka saya mau jadi eksportir, saya mau jadi pedagang, tapi di situ tidak ada izin usaha, nggak ada perdagangan, maka nggak bisa ekspor juga. Maka itu harus dilengkapi. Maka istilahnya legalitas usaha itu kayak fondasi. Ibarat kalau misalnya Anda bawa mobil nggak punya SIM, bisa nggak bisa? Bisa. Nggak apa-apa, asal nggak ketangkep. Ketangkapnya di mana? Pada saat mau ekspor, mana legalitas usahanya? Oh ternyata kok nggak ada gitu. Nah itu yang bahaya kan itu kan. Ya, tapi kalau misalkan kayak komoditas gitu kan harus ada ini ya Pak ya, karantina, nanti di bea cukai seperti apa. Nah, kayak yang porang tadi Pak, misalkan kirimnya masih ada tanahnya yang belum dibersihkan. Itu waktu di karantina lolos aja Pak? Kalau dari Indonesia, prinsipnya kalau mau ekspor kan kita tidak menghambat ya, dulu. Oke. Maka sekarang akan lebih ketat, diperhatikan semuanya, dicek semuanya, meskipun kadang-kadang random, tetapi itu penting. Kalau tidak, yang dirugikan adalah Indonesia. Saya ingat waktu itu saat itu ya ada sekitar lebih dari 70 kontainer tertahan di China dan itu jadi masalah. Kenapa? Ya permasalahannya di situ. Ada tanahnya tidak bersih. Akhirnya Indonesia juga sayang kan kalau kita mengekspor komoditas bahan baku masih raw material. Kenapa tidak diolah? Iya. Jadi porang tersebut jadikan tepung, contohnya ya, jadikan added value supaya ada industri pengolahan kan membuka lapangan kerja, ada investasi segala macam. Nah kita belum siap. Pada saat dari China meminta saya tidak mau raw material, saya mau ada yang sedikit added value, kita belum siap. Baru 1-2 perusahaan udah siap. Akhirnya apa yang terjadi? Wah ini
peluang empuk di Indonesia ini. Banyaklah investor-investor dari sana masuk membuat kerjasama pabrik pengolahan porang. Untuk pengolahannya tadi. Nah, mau nggak petani kita kan gitu kan? Akhirnya petani kita mau tinggal udahlah saya supply aja, saya store aja biar mereka yang membuat gitu. Nah, kalau di Akademi Muda Ekspor, Pak, misalkan nih Pak, kita bicara untuk masyarakat yang masih belum teredukasi soal ketentuan-ketentuan ekspor. Itu Bapak bisa memberikan jalan kah atau menemukan lah istilahnya? Kita membantu secara literasi karena to be honest orang Indonesia itu para pelaku usaha itu sangat minim literasi dan mereka malas baca. Setuju Pak. Setuju. Terutama kalau Gen Z itu banyak belajar, banyak baca. Tetapi yang golongan kolonial kayak kita ini ya, aduh males dah suruh belajar, suruh baca segala macam. Akhirnya nggak tahu nabrak sana nabrak sini salah semua. Iya. Itulah permasalahannya. Semua informasi itu sekarang ada di internet. Jadi kalau pemerintah disalahkan karena belum melakukan sosialisasi ya salahnya nggak baca. Salah sendiri nggak baca. Gitu kan. Informasi itu ada. Nah, karena kebanyakan yang zaman dulu tuh kan masih gaptek, nggak tahu cara nyari di mana, nggak tahu cara informasinya gimana. Akhirnya jadi masalahnya di situ. Sekarang dimudahkan sekali. Makanya yang namanya literasi itu menjadi suatu kewajiban. Anak-anak sekarang alhamdulillah suka baca, suka di depan laptop, suka di depan komputer, makanya bagus. Kalau kita dulu kan keterbatasannya banyak ya Pak ya? Laptop belum ada, internet belum ada. Jadi pada saat sekarang kita harus shifting ke situ mau nggak mau kita kalah sama mereka, gitu aja. Nah kalau kita mau belajar ada. Dan semua fasilitas itu banyak dan gratis sebetulnya. Kan kelemahan orang Indonesia ini ya, itu nggak mau capek-capek, udah suruhan orang bayar jasa. Ya kalau bayar jasa ya terus harus mahal, jangan mengeluh. Karena dia kan harus keluar bensin, keluar makan minum, kemudian keluar apa kuota. Jadi kayak ngurus sertifikasi ini, ngurus izin ini. Wah saya nggak punya waktu, tolong dong bantuin. Ya ada tarifnya. Betul. Ya karena mereka kan jasa, konsultan gitu kan. Nah kadang-kadang setelah mereka tahu, lah ternyata gratis. Ya kenapa nggak ngurus sendiri? Nah disitulah permasalahan-permasalahan yang harus kita pahami. Oke. Nah Pak Reza, Bapak kan sudah sangat berpengalaman Pak di dunia ekspor sekian puluh tahun gitu Pak. Kalau misalkan tadi saya kembali ke awal home industry yang contohnya sekarang punya nih baca-baca di berita kayaknya saya punya kesempatan deh untuk ekspor. Nah itu misalkan join nih sama Bapak di Akademi Muda Ekspor, itu Bapak melakukan apa namanya untuk memberikan pengarahan gitu ya Pak ya. Itu kira-kira makan waktu berapa lama Pak biasanya? Tergantung pelaku usahanya. Kalau mau cepet 2 bulan bisa. Oh 2 bulan bisa? Bisa. Pengalaman saya bahkan ada yang tergantung produknya ya. Ada yang 1,5 bulan, paling lama 6 bulan. Tergantung ke pelaku usahanya. Karena begini. Sekarang Mas Aldi nih saya mau tanya. Mas Aldi mau ekspor apa nih? Produknya apa? Apa ya Pak ya sekarang ya Pak? Misalkan yang gampang ya Pak ya, kalau saya ya Pak ya. Mungkin bawang goreng mungkin Pak. Bawang goreng, oke. Speknya kayak apa? Punya nggak? Nah. Ada katalognya nggak? Company profile-nya ada nggak? Oh iya pasti belum ada Pak. Nah orang itu proses untuk menyiapkan itu adalah waktu yang dibutuhkan. Oh. Sekarang saya kasih contoh. Orang di luar negeri, karena waktunya terbatas, pendapatan mereka tinggi, mereka ingin simple. Ya. Nggak ada ceritanya ibu-ibu rumah tangga atau misalnya ibu-ibu muda atau wanita karir mau ngupasin bawang goreng sampai matanya nangis, itu nggak ada. Iya betul. Saya beli bawang goreng 1 pack 100 gram 15 ringgit itu udah wah murah ini udah gitu aja kan. Karena daripada mereka membeli waktu. Nah, itulah yang diambil oleh kita mestinya. Bawang goreng itu berapa sih? Kita buat, kita proses, kita kemas yang bagus, yang rapi, kita kasih ingredients-nya, kita kasih nilai informasi gizinya, kita kasih sertifikasi yang kita jual. Itu untuk lab-nya dilakukan sendiri berarti Pak ya? Kan banyak di sini. Ya kalau mau murah ya cari Fakultas Teknologi Pangan itu pasti punya. Kalau swasta juga ada beberapa lab yang saya nggak bisa sebutin namanya. Itu ada tergantung sertifikasinya dia. Kalau dia misalnya terakreditasi luar negeri pasti lebih mahal.
Oh. Tapi yang penting sudah punya nilai informasi gizi, ada certificate of analysis dari lab atau pihak ketiga yang punya nama, misalnya kayak universitas atau lab swasta yang sudah dikenal dan ada di website segala macam, mereka akan cek, cukup. Oh, sesimpel itu apakah misalkan contoh ya Pak, contoh saya pernah ke Palu Pak. Di situ memang terkenal sama bawang goreng. Ya. Besar-besar Pak. Menarik gitu, kemasannya menarik. Saya tahu yang punya juga Oh gitu ya. bawang goreng Sri Rezeki. Iya, iya. Saya hampir seluruh Indonesia saya udah mapping, saya udah tahu. Gitu ya Pak. Nah, kalau di Probolinggo kan juga terkenal sama bawang goreng. Ada, Pak. saya tahu juga yang punya. Gitu ya. Nah, itu ada perbedaan spek atau apa sih Pak gitu Pak? Maksudnya dari besarnya pun kayaknya saya lihat sekilas beda ya Pak. Pada prinsipnya bawang goreng itu akan tumbuh baik di daerah yang panas. Seperti di Madura, di Brebes, dan beberapa kota lain Indonesia. Ngawi juga bagus Brebes, juga ya. Sama kayak Kemiri itu juga gitu juga, dan yang lain-lain seperti itu. Nah, bawang goreng itu kalau lihat dari segi utuhnya sebelum digoreng besar-besar. Iya. Tapi kalau udah digoreng kan nggak kelihatan. Menyusut Kan Iya. nggak kelihatan kan, nggak pengaruh. Mau dari mana, rasanya gimana. Betul. Di luar negeri onion sama aja fried onion. Tapi kalau di sini bawang goreng mana, dari Madura, dari Palu, oke. Bawang goreng di Palu itu terkenal karena dia sudah lama sekali. Jadi dia punya branding yang bagus. Kapasitasnya tidak banyak, daerah sedikit kok. Betul. Kadang-kadang brandnya sana bawang goreng dari Madura. Seriusan Pak ada Pak gitu? Speknya sama. Oh. Ya. Memang sih, sekarang gini, cost to cost, Anda beli bawang goreng dari Palu, logistiknya berapa ke sini? Mahal. Apa punya daya saing? Iya, Oke, saya kasih contoh yang lain. Pernah minum kopi di Bali nggak? Kopi Bali. Kopi Bali. Enak nggak? Saya suka Pak. Kalau Berani Arabica minumnya di mana? di kafe sih ini Pak. Oh, di kopi sini. Sekarang Anda minum kopi Bali di Kintamani. Suasana akan berbeda. Betul, pasti. Ya kan? Anda lihat perkebunan kopinya, branding kopi Bali, Bali Cafe-nya kan luar biasa. Yang beli di sana banyak orang asing, domestik. Berapa sih kapasitas panen kopi Bali yang ada di Kintamani dan di Pupuan? Nggak banyak. Ya kan? Nah, ketinggian dari Arabica yang di sana itu berapa mdpl itu setara dengan daerah lain yang ada di Pulau Jawa. Contohnya di Situbondo, Ijen, dan segala macamnya. Apakah yang dibeli kopi Ijen? Tidak, kopi Bali. Brandingnya Bali itu luar biasa. Maka kalau dia tidak cukup suplainya, dia ngambil dari yang lainnya. Nah, pentingnya communal branding di Indonesia itu luar biasa. Permintaan kopi dari Bali banyak. Kalau dia sudah bubuk instantly kan. Tapi kalau misalnya dari kopi yang green bean, ya enggak, pasti dari daerah lain Indonesia. Itu kalau misalnya kopi nih Pak, itu nggak pengaruh dari alamnya Pak ya? Maksudnya dari tanahnya mungkin tingkat kapur. Makanya kopi itu kan ada 3 jenis ya. Arabica dan Robusta. Satu lagi itu ada selingkuhannya Arabica Robusta, sampai saya lupa namanya. Itu selingkuhannya. Ya kan ada itu. Dan itu sebetulnya kopi-kopi yang sangat jarang. Nanti kalau saya ingat saya kasih tahu. Iya. Tidak semua daerah punya kopi itu. Dan itu sekarang lagi dicari. Nah, Arabica dan Robusta. Arabica itu di dataran tinggi, Robusta dataran rendah. Ya kan? Arabica lebih asam, tergantung orang suka yang mana. Iya. Nah, kalau Anda belum tahu jadi kopi, saya kasih tahu ya. Di luar negeri itu kopi yang paling enak ya kopi Indonesia. Yang Robusta. Ya, saya nggak bisa bilang bahwa kopi Indonesia itu paling enak. Ini yang bilang orang luar negeri ya. Iya. Yang paling mahal kopi dari Tanzania, kopi dari Kenya, dari daerah Kilimanjaro itu. Yang paling murah kopi Vietnam. Paling murah karena dia memang mass produksi. Padahal Vietnam, saya punya datanya, belajar nanam kopi itu tahun 90-an, 80 akhir itu di Puslit Koka di Jember. Sekarang jadi penghasil kopi nomor 2 dunia. Nomor 1 Brasil, kita nomor 3. Penghasilannya sekitar di atas 4, hampir 5 juta ton setahun. Tapi kalau orang luar negeri sukanya Arabica ya Pak ya? Tergantung. Mostly ya. Tergantung Arabica, segmen ya? pasarnya. Oh, oke. Saya pernah ke Tunisia, saya pernah ke Egypt. Dulu di sana budaya minum teh bisa ganti kopi. Kenapa? Ya lifestyle. Dan kopi di sana jangan heran, satu cangkir kopi itu kok dirupiahin sekitar Rp7.000. Berarti ini Robusta, gitu kan? Robusta sudah di mix, dicampur segala macam. Dari mana Robusta? Ya paling dari daerah Lampung sekitarnya yang grade-nya memang tidak terlalu mahal, seperti itu. Banyak sih kalau kita membahas komoditas,
Banyak ya. Nggak Tapi cukup gini waktunya. Pak, yang menarik saya simpulkan adalah kalau Bapak tadi itu cerita soal kopi Kintamani. Ketika suplai habis bisa ambil dari tempat lain. Sebetulnya orang itu sudah termindset soal nama ya Pak ya. Brandnya ya. Contoh lagi kopi Bajawa. Kopi Bajawa itu hasilnya tidak terlalu banyak. Tapi bagaimana dia buat story behind the product. Dia buat movie-nya, filmnya, banyak orang asing ke sana. Nyoba kopi Bajawa. Ada destinasi baru Labuan Bajo di sana. Wah kopinya enak. Orang banyak permintaan, dibilang ini limited. Penghasilan saya cuma 800 kilo sampai 1000 ton. 800 sampai 1000 ton setahun gitu kan. Tapi story-nya Pak yang Story-nya. dijual. Jadi kan akhirnya. jadi mahal. Iya. Di mana-mana orang kalau produknya limited pasti orang mencari karena challenging. Iya. Kalau saya bilang sekarang pernah minum kopi Papua nggak? Belum pernah. Coba minum. Itu organik yang paling organik di Indonesia. Kenapa Pak? Apa istimewanya? Ya gimana? memang itu dari tanaman liar yang ada di Pegunungan Jayawijaya. Dengan yang dingin ya Pak ya, Dingin. udaranya ya berarti ya. Siapa yang mau ngambilin kopi di sana? Mau ketemu GPK kan nggak mungkin ya. Mau ketemunya Iya nggak juga mungkin ya. Jadi mereka itu ceritanya mungkin saya salah. Mereka ngambilin kopi, dibawa ke Freeport, ditukar, dibarter. Orang wah ini organik ya memang organik nggak ada Dari pestisida alam. memang dari alam ya enak gitu. Tapi limited kan gitu. Itu mahal, harganya mahal banget. Ya karena branding dan story yang dibuat itu bagus. Dan banyak di Indonesia tuh makanan bisa enak, semua produk bisa bagus, asal bisa membangun image produk branding. Dan inilah kelemahan kita yang banyak diambil oleh trader-trader di luar negeri. Gitu. Anda Berarti- ingin bisa ekspor, banyak peluangnya dari lokal produk. Jadi nilai tambah yang luar biasa. Saya kasih contoh. Saya tahun 2003 itu saya pernah jualan mainan anak-anak. Dari Indonesia Pak? Tahu nggak mainan yang di Blitar tuh yang bunyi tek. Iya. Mainan lele-lelean tuh kalau bisa ditarik itu kan ada, tahu kan ya? Betul, Berapa ya. sih dulu waktu saya dulu dia 1000-an kalau nggak salah tuh. Bisa ekspor Pak? Bisa. Kemudian apa lagi ya dulu Itu ya? ekspor di mana Pak? Bapak? Ke Eropa. Kemudian Seriusan Pak? Eropa mau terima fluid Pak? dari bambu yang suaranya itu kan Betul yang dari? 800 rupiah itu kan 1000 Iya. saja. Saya waktu itu bingung jual berapa di sana. Karena saya datang ke pameran Toys and Gift. Semua serba Modern. Modern. Klasik ya. mainnya udah zaman itu kan zaman 2003 belum ada PlayStation ya, masih pakai Nintendo, Atari gitu-gitu ya. Betul. Saya jualan itu. Dan laku. Dan laku karena saya bingung jualnya. Saya lihat anak kecil makan es krim cone, es krim di beberapa fast food 2 euro, uang logam 2 euro itu. 1 euro 18.000 kali 2 36.000. 30.000. 10 menit habis dimakan atau habis jatuh. I don't care gitu kan. Iya. Terus saya jual 2 euro uang logam. Dari harga 1.000 rupiah, nilainya kan banyak, fantastis kan. Nah, ternyata sesimpel itu produk bisa diekspor. Jadi nggak usah mikirin dulu yang jauh-jauh soal spek segala macam. Kenapa? Nggak ada di sana. Dan bagi dia 2 euro ini sampai rumah orang tuanya marah-marah karena berisik dibuang tempat sampah juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi Pak Resa menciptakan supply and demand sendiri Ya, tanpa ada kebutuhan di sana sebelumnya. enggak. Dan keren Pak. Dari situlah kita bisa lihat, kita bisa mapping. Kita kalau jualan receh, itu bisa jadi dolar atau euro yang bagus. Tergantung kita lihat kesempatannya ada atau enggak. Jadi kalau Anda lihat pyramid, kita kalau mau jualan niche market, memang bagus, tapi kan dikit. Kalau kita mau jual yang bawah, peluang kita besar. Nah, kalau kita jual di Indonesia, ya marginnya kecil. Kalau kita jual keluar, marginnya besar. Contoh, pernah tahu sandal batik nggak di pasar Beringharjo? Ya, Berapa harganya? 20-an mungkin Pak ya. 20-an ribu ya? Oke. Kalau 20.000 itu dijual ke luar negeri, itu cuma 1,1 dolar. Kemurahan kan? Iya. Kalau saya jual 9,9, laku nggak? Laku. Karena etnik. Karena Tidak etnik. ada di sana. Karena etnik, nggak ada. Lucu, simple. Dan 10 dolar itu kan 1 lembar kertas. Ya. Mungkin kalau kita sih 10.000, sana 10 dolar. Di sana, pakai sandal itu hanya pada saat musim panas, summer. Which is cuma 4 bulan atau 3 bulan. Musim dingin sudah pakai sepatu beda boot. lagi. Iya. Ya kan? Alah, 10 dolar buang 4 sampah nggak apa-apa. Di sini jebol ya di sol, di Di sol jahit. dulu.
Nah, iya ya. kayak gitu. Itu sesimpel itu. Jadi bukan dibilang saya buat bilang ekspor modal, nanti ada yang komplain, ah itu kan bapak yang bilang. Coba dong. Bisa nggak? Bisa. Ada nggak barangnya? Saya cariin bayarnya gitu. Bapak dapat ilmunya dari mana sih Pak? Maksudnya gini, itu kan sama saja memanfaatkan 4 musim di luar negeri itu kan Pak ya? Dari Ya, kebiasaannya mereka. semua itu kan dari pengalaman, dari experience, kan tidak instan. Kalau Anda mau instan, lihat di Google, lihat di YouTube, mungkin bisa. Tetapi kejadian di lapangan, yang kita lihat on the spot, akan berbeda feel-nya. Dan kalau di Google, di YouTube tidak diajari manajemen risikonya. Bah, itu udah pasti Pak. Yang disampaikan pasti yang enak-enaknya aja. Banyak orang yang Kalau ditanya, pernah nggak Pak ditipu? Pernah. Pernah nggak dibohongin? Pernah. Bapak ditipu terakhir kapan Pak? Beberapa tahun yang lalu sih. Tapi gini, tergantung ya. Kalau ditipu yang secara administratif terakhir baru 2 bulan yang lalu pernah ketipu juga secara administratif. Padahal Bapak kan sudah banyak banget tuh ilmunya. Penipu tuh lebih pinter sih. Iya, bayangkan kalau orang yang nggak ngerti cuma lihat Google doang gitu Pak. Nggak. Jadi gini, kalau saya ditipu itu yang pertama kali dulu adalah masalah partnership. Ya. Yang kedua masalah buyer. Jadi saya tuh punya buyer yang sudah 6 tahun berhubungan dengan saya, sudah sangat percaya kalau setiap ke Indonesia tidur di rumah saya, pergi sama saya segala macam, tidak bisa dipisahkan antara hubungan baik dengan bisnis mestinya. Hukumnya memang harusnya begitu Pak. Oke, friend is a friend, business is a business, don't mix it together. Kenapa? Pada saat itu ya karena sudah 6 tahun ya udah kirim deh kontainernya ntar ya. Kalau udah mau sampai, karena ada tenggat waktu 40 hari perjalanan, itu keberhasil waktu itu. Ntar udah mau sampai, ntar saya transfer deh. 1, 2, 3, 4 kali oke. Yang kelima kali ini nggak transfer, barang udah di jalan. Dokumen saya pegang. Logikanya barang tidak akan bisa keluar kalau dokumen masih di saya. Saya telepon, saya langsung coba, ya ntar dulu, ternyata dia ada masalah. Dia ada masalah dengan bank yang akhirnya dituntut dan dipelitin perusahaannya, gitu kan. Lah ini 2 kontainer di jalan, gitu kan. Senilai 600 juta. Dia udah bayar DP 50%, sisanya belum dibayar. Nah, kesalahan saya tidak memanage risiko saya tidak mengamankan dengan asuransi ekspor. Ekspor itu ada 2, ada asuransi shipping insurance, apabila terjadi kejadian-kejadian force majeure dalam rangka pengiriman itu diganti. Yang kedua, akibat gagal bayar. Biasanya pakai ini Pak, LC ya Pak biasanya, gimana tuh Pak? Iya macam-macam, cuman kalau nggak ada asuransi nggak bisa bayar juga kan, kalau gagal bayar. Padahal sebelum-sebelumnya Bapak pakai itu. Aman. Nggak, permasalahannya adalah ya ibarat Anda punya asuransi all risk kendaraan, diparkir di luar pun kesenggol ya tidurnya nyenyak kan. Iya. Karena saya tidak mau keluar resiko hanya 0,05% preminya, ngapain sih gitu. Toh selamanya juga aman, akhirnya kehilangan seperti itu. Itu pengalaman yang saya bilang adalah pengalaman yang medium, termasuk saya agak menyepelekan resiko, tapi belajar dari pengalaman saya jadi lebih prepare. Nyeselnya Bapak berapa lama Pak? Kan itu cuma 0,05. Kuncinya gitu, satu, kita harus ikhlas, karena itu kesalahan kita. Kalau kita nggak ikhlas, kita bisa stroke. Iya dong gitu. Iya. Makanya kan gini, kalau saya sih berpikiran, ya sudahlah, bukan rezeki saya, mungkin Allah memberikan ujian buat saya lebih berhati-hati lagi, ya sudah. Ya kita kan harus berusaha lebih giat lagi dan lebih hati-hati lagi. Karena kalau bisa kita tidak ikhlas, itu yang paling berat bagi pengusaha. Iya. Untuk bangkitnya agak susah nanti Pak ya. Gini, kematangan seorang pelaku usaha itu dinilai dari pengalaman. Iya. Untung saya udah melakukan usaha sekian tahun waktu itu. Kalau saya baru memulai usaha terus boncos, mungkin saya nggak mau jadi pengusaha habis itu. Iya, sudah kapok Pak. Udah kapok gitu kira-kira. Tapi artinya gini Pak, 0,05% premi asuransi. Preminya dibandingkan 100% kan jauh banget Pak. Betul. Artinya Bapak sekarang udah nggak mau lagi Pak tanpa ada prosedur yang benar. Ya sekarang payment saya adalah harus dibayar di depan before shipment, atau at least ada asuransi atau jaminan dari bank. Misalnya saya pakai LC atau saya pakai CAD segala macam yang bisa menjamin kami supaya tidak terjadi kerugian gitu aja. Untuk membernya Bapak sendiri, artinya Bapak harus lakukan kita berikan
asistensi bagian untuk mengamankan ekspornya, jangan sampai terjadi kerugian. Kadang-kadang member itu juga ada juga pelaku satu, ala Pak, ini cuman gini aja kok, nggak apa-apa lah, udah saya udah biasa, itu resiko saya. Pada saat boncos nangis-nangis, Pak saya nggak ngikutin arahannya. Arahan. Ya udah, buat belajar. Iya. Artinya gini Pak, dengan seorang Bapak Reza yang sudah punya banyak pengalaman, sudah pernah ketipu meskipun sudah berjalan lama, artinya gini, apakah Bapak akan melakukan strict ke membernya Bapak? Pertama, Bapak sudah menjadi edukator untuk mereka, untuk mempersiapkan produk, lalu menjadi fasilitator, Bapak kan sudah siapkan nih, siapa bayarnya, nanti harus bagaimana. Nah, misalkan Pak, nih, orang itu sudah siap nih, dengan dua hal tadi yang sudah Bapak lakukan, kan tinggal eksekusinya aja Pak. Itu Bapak akan strict untuk minta ke member melakukan itu atau kasih kebebasan? Kembali lagi kepada pelaku usahanya. Pak, saya pingin ekspor pertama saya ini sukses. Ya, kita berikan pengertian arahan. Kalau mau sukses, ya bukan hanya asal sukses, tapi kita harus perhitungan. Jangan sampai, ya kalau nilai value-nya kecil nggak banyak, bolehlah dicoba. Atau negara tujuan ekspor nggak jauh, Singapura, Malaysia kan dekat, ada apa-apa datengin aja gitu kan. Tapi kalau negara jauh dan itu beresiko, ya janganlah. Mendingan gini, kalau Anda nggak ekspor, rugi nggak? Enggak juga. Ya udah kan barangnya masih di sini. Betul. Gitu. Bahkan barangnya kan ngasih DP. Kan nggak ada orang bayar tuh nggak ngasih DP kan. Masih di sini. Ya nggak rugi. Paling cuman kita jadi punya stok, tapi masih bisa dijual. Tapi kalau barang udah jalan, nggak dibayar. Was-was juga dong Pak. Masa di situ. Sampai di sana, Pak. Tapi kalau misalkan gini, barang Bapak sudah kirimkan, tidak ada pembayaran, sampai pelabuhan di luar, Bapak bisa tarik balik gitu? Bisa, tapi kan cost-nya mahal. Cost-nya. Ya kalau saya sih barang sudah muat kontainer, ya harus sudah dibayar. Artinya kalau misalkan bayarnya ini nakal, fraud. Ya nggak usah dikirim. Nggak, misalnya sudah di tengah perjalanan nih Pak. Ya jangan dong, kan berarti kan barang udah keluar belum dibayar. Iya. Bayar dulu dong. Nggak, maksudnya gini, kalau misalnya ada bayar yang memang dari awal niatnya sudah fraud Pak. Kan kelihatan. Kalau misalnya dia bayar baru ya, saya nggak percaya sama Anda nggak percaya sama saya. Saya minta DP paling nggak minim 30%. Oke. Sisanya LC. Aman kan? Aman kalau LC. Ya sudah, karena LC kan yang jamin kan negara penerbitnya. Betul. Ya sudah. Kalau bayar juga nggak mau LC, ya sudah, saya tetap produksi, bayar pada saat muat ya. Gitu kan. Kan bisa diinspeksi sama-sama, bisa pakai video call, bisa pakai kamera semacam ini, muat ya konten ini, bayar sekarang. Nggak bayar, ya sudah. Kalau tanpa LC tiba-tiba alasannya barang yang dikirim tidak sesuai spek misalkan, alasannya bayar sana untuk dia dapetin harga lebih murah Pak. Kan ada kontraknya. Nah kebanyakan pelaku usaha kita itu tidak punya manajemen risiko, tidak ada kontrak. Oke. Spek produk yang diminta apa, sesuai enggak, penyelesaian kontraknya bagaimana. Nah itu harus ada. Karena kebanyakan pelaku usaha kita dapat DP, dikeluarin invoice ya sudah, tapi nggak ada kontrak. Kontrak itu harus jelas. Maka di setiap member kami yang mau belajar, itu saya ajari tentang contract and negotiation. Legalitasnya. Jadi satu, buyer itu harus kita verifikasi. Bagaimana caranya? Kita punya perwakilan perdagangan luar negeri, kok kita punya KBRI, kita punya atasan perdagangan, kita punya ETPC, tugas mereka saya untuk verifikasi. Orang mereka dibayar sama kita. Boleh. Mereka kan tugasnya itu. Selain mencari pasar kan membantu verifikasi. Karena kan misalnya Anda ke pameran nih, ada orang dari Timur Tengah pakai jubah putih-putih segala macam, pakai bahasa Arab, Anda nggak ngerti bahasanya, ngasih kartu nama, dilihat, wah CEO, percaya Anda. Percaya, karena pemula. Ya kan? Betul. Saya lihat CEO, oke, gitu, dia omong, paham nggak dia? Oh dia paham bisnisnya, oke. Saya tetap minta verifikasi perwakilan kita di sana. Ini saya punya buyer, calon buyer ini, tolong dicek. Minta tolongnya gimana Pak caranya? Ya kita kirim surat, kita kirim email, kita menjelaskan siapa kita. Biasanya perwakilan pedagang kita akan minta verifikasi kita dulu. Anda sudah terdaftar nggak perusahaan Anda itu di platform kami? Dia bisa ngecek dari NPWP, NIB, udah berapa lama usahanya segala macam. Kalau nggak kenal ya nggak akan inilah. Gitu. Tapi kadang-kadang kalau saya sih minta tolong tinggal saya WA,
tolong dong ini. Bapak dong Pak, banyak. Misalkan nih Pak, saya nih Pak. Nggak apa-apa, Anda kirim company profile Anda, perusahaan Anda, legalitas Anda, dia akan ngecek. Karena perwakilan itu juga bisa ngecek secara online dari NPWP bisa. Di KBRI. Ya. Nanti dia akan mengundang calon buyer, diundang ke KBRI. Nah, kalau calon buyer diundang sama KBRI, maka pertama dia akan bangga diundang embassy negara lain. Diajak makan segala macam. Biayanya? Ya dari mereka lah, dari KBRI lah. Itu kan enggak dari calon eksporter. Diundang, kenalan, Anda punya rencana order dari Indonesia ya, dari perusahaan ini. Kami udah cek perusahaan ini valid, kalau ada apa-apa kasih tahu kami akan membantu backup. Jadi si calon buyer ini akan lebih trust lagi, ternyata perwakilan negara kita yang di negara tersebut membantu dia. Di sisi lain, dia juga akan melakukan pengecekan, bener nggak sih perusahaan ini, orangnya bener nggak gitu kan. Jadi dia bisa menjawab kita, oke, bayarnya valid, silakan. Ya. Dan biasanya dia akan melakukan pengecekan, itu sama seperti kalau di Indonesia tuh ada kayak BI checking kayak gitu ya. Dilihat ada nama perusahaannya, ada legalitasnya, ada perusahaan, dia juga lihat. Oke, go ahead gitu. Nah, itu saya terusin. Kalau pengusaha lokal Pak, kayak saya ini nggak ngerti sama sekali nih ekspor. Saya email dulu ke KBRI yang di sana. Itu supaya tahu alamat emailnya. Ada di website semua ada. Tidak harus masuk ke divisi ini, divisi ini enggak Pak ya. Nanti kan ada kalau misalnya itu bidang ekonomi, ada di Kabit Ekonomi, misalnya ada di atas perdagangan, bisa dicek di website semua, detail alamatnya ada semua kok. Emailnya pun ada, nomor telepon juga ada. Namanya pejabat negara itu pejabat publik yang harus mau menerima keluhan, aduan dan permohonan dari warga negara kita dimanapun berada. Takutnya nggak digubris Pak. Ada SOP-nya 3 hari nggak digubris, nggak di ini kan dia juga punya KPI juga kan itu kan. Oh, ada gitu. Seperti itu ya. Ada, kecuali itu memang libur, tanggalnya merah segala macam, itu ada SOP-nya. Nggak mungkin lah, pasti dikabari. Nah ini sih Pak, maksudnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan untuk orang awam nih ya Pak. Nah artinya untuk saya pribadi Pak sekilas, waduh kok banyak banget ya. Ada orang-orang yang seharusnya berwenang untuk melakukan pengecekan ini itu saya nggak punya channel nih. Paling gampang Anda datang ke dinas di kabupaten kota atau provinsi, minta tolong mereka yang menyurati akan lebih baik secara institusi. Oh, pemerintah pun sudah lakukan itu di Sprendak. Ya. Oh. Pak, saya dapat order ini, bayarnya ini, rencana order ini. Mohon dibantu kami, karena kita nggak punya link ke luar negeri, bisa dong dibantu untuk ini. Pasti dibantu. Karena itu pencapaian buat mereka. Nanti paling dibilangin, nanti kalau udah jadi ekspor kasih tahu ya. Nanti pada saat pelepasan ekspornya akan kita bantu. Oke, untuk pengawasannya Pak, gitu Pak? Pengawasan apa nih? Pengawasan setelah kita ajukan ke dinas yang terkait. Ya dia akan bantu kita, akan kontak sana segala macam, secara resmi paling enggak 3-4 hari dapat jawaban, lanjutkan apa tidak. Nah oke, ini Sobat Nongki, jadi kita tadi sudah ngomong banyak nih soal proses bagaimana untuk pengusaha itu bisa ekspor, legalitasnya bagaimana, apa saja yang harus diperhatikan. Kalau memang Sobat Nongki itu memang masih bingung, nah ini nih ada Pak Resa, teman-teman bisa langsung cek IG-nya Akademi Muda Ekspor. Sekilas aja, nanti saya akan tampilkan juga di layarnya di Nongki Pak untuk CV-nya Pak Resa, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Company profile-nya aja, jangan CV saya. Iya, company profile Pak. Maksudnya company profile. CV saya ngasih Anda aja. Kalau company profile itu apa yang sudah dilakukan oleh Akademi Muda Ekspor sekarang di tahun kedua ini, kami sudah bekerja sama dengan 7 kementerian dan lembaga terkait. Jadi yang terbaru kemarin kita baru kick off Astra Export Champion. Astra Export Champion itu adalah salah satu program kerjasama antara Astra Internasional bersama Kementerian Perdagangan. Waktu itu launching itu saya dengan Chief Divisi Head-nya Astra dengan Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi Santoso. Dan kick off-nya baru aja kok 2 minggu yang lalu, dan itu yang mendaftar 796 pelaku usaha seluruh Indonesia. Wow, yang ingin dinaungi oleh Astra. Ya, jadi Astra Export Champion itu kita akan menjaring seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia untuk bergabung di Astra Export Champion. Nah, di situ itu programnya adalah diberikan pelatihan, pendampingan, pembinaan
Dari sekian banyak itu tahapan-tahapannya macam-macam. Akan diambil 150 setelah sekian bulan, terbaik diambil itu dapat pelatihan pendampingan bisnis bagaimana menjalankan bisnis sebagai eksportir. Kemudian ini lagi dikurasi lagi sampai 100 sampai 50. Dan 50 sampai terakhir 20. Oh. Yang 20 ini akan mendapatkan fasilitas dari Astra, pameran di Trade Expo Indonesia di Jakarta, pameran internasional, standnya gratis, satu stand kalau nggak salah sekitar 30 jutaan ya, satu standnya gratis, transportasi akomodasi gratis, logistiknya gratis, dan sama pameran sudah diarahkan untuk bisa terjadi business matching B2B dan harapannya sudah ekspor. Fight-nya itu adalah dari masuk sampai bulan Oktober. Jadi kira-kira Agustus akhir dan September udah kelihatan. Kira-kira ini akan diekspor kemana, bayar siapa. Maka pada saat Trade Expo itu harapannya sudah terjadi MOU dengan calon buyer. Oke. Jadi itu selektif sekali sampai 20. Oke, dikurasinya sampai segitu. Pertanyaan saya Pak, ini kan Astra Internasional. Yang notabene secara lini bisnisnya, saya rasa nggak ada ya Pak. Oh jangan salah. Astra Internasional itu ini udah mau jadi tahun ke-50 di Indonesia, lini bisnisnya tuh banyak. Tapi Astra juga dia pingin membantu Indonesia yang selama ini sudah membesarkan Astra. Ada program CSR-nya, salah satunya adalah untuk bisa ini. Tetapi ini ada tetap dalam naungan salah satu Astra. Tahun yang lalu kami bekerja sama dengan Astra, dipercaya Astra untuk DSA, Desa Sejahtera Astra. Tujuannya apa? Untuk menyiapkan source base supply. UKM ini nggak akan dapat barang untuk bisa diekspor kalau tidak dapat suplai yang bagus. Betul. Jadi desa sejahtera, desa itu disejahterakan dulu, produknya itu ditingkatkan, misalnya ada kopi, ada kemiri, ada komoditas, ada makanan olahan, ada wastra, ada kerajinan. Itu dibangun dulu supaya UKM-nya ini bisa. Nah, tahun ini adalah UKM bisa ekspor. Jadi bisa tuh singkatnya dari UKM berani inovasi dan siap adaptasi. Berani inovasi dan siap adaptasi. Berarti itu bagian dari yayasannya Astra mungkin Pak ya, untuk CSR-nya. Kerjasamanya dengan Kementerian Perdagangan dan kami adalah eksekutornya yang dipercaya untuk mengoperate ini. Mudah-mudahan kalau dipercaya tahun depan programnya adalah perluasan pasar dan mencari pasar baru. Jadi kalau sudah ada source base-nya desanya sejahtera, maka UKM-nya dapat source produk gampang, bisa diekspor, maka bisa menciptakan UKM-UKM baru untuk bisa ekspor gitu. Itu harapannya. Makanya tadi saya kok ini Pak, kalau yang di Bank Mandiri kan ada pengusaha muda mandiri. Ya itu baru mandiri aja. Iya, maksudnya kalau mandiri itu kan kita bisa lihat arahnya Pak ya, untuk transaksional di bankingnya di Bank Mandiri. Tapi ini Astra. Dan itu apakah banyak dicontoh Pak sama perusahaan-perusahaan lain Pak? Banyak. Kayak Astra aja sekarang juga salah satu sponsor utamanya di World Expo Osaka. Di pameran Expo di Osaka itu pameran 6 bulan dan Astra itu salah satu sponsor utama yang untuk mempromosikan Indonesia di sana. Artinya bukan hanya perdagangan tapi trade, tourism and investment. Jadi trade-nya ada, tourismnya ada, investment-nya juga ada. World Expo itu 6 bulan. Adanya setiap 5 tahun sekali. Jadi bukan tiap tahun 5 tahun sekali selama 6 bulan. Jadi panjang. Dan kami juga mengkurasi pelaku usaha juga yang bisa lolos ke sana bersama Indonesia Japan Business Network. Kebetulan kami dipercaya juga untuk bisa mengkurasi supaya bisa berpromosi di sana. Harapannya nanti di bulan Oktober sebelum Trade Expo mereka bisa mendapatkan calon-calon buyer. Kemarin sudah beberapa pelaku usaha yang sudah dapat. Contohnya simple sekali. Dia jualan stick setinggi 2 meter yang setiap 10 cm dikasih warna putih merah. Stick untuk kayu. Di sana fungsinya mengukur ketinggian salju. Nah. Dan brandingnya merah putih sesuai warna. Enggak, setiap 10 cm warnanya merah, putih gitu. Iya. Bendera Jepang kan juga merah sama putih kan warnanya. Betul. Jadi itu untuk mengukur ketinggian salju gitu. Dan itu dari Indonesia. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Dan setiap bulan 2 kontainer ordernya. Dari Jawa Tengah. Tapi itu kan tidak mungkin setiap musim, Kak. Mungkin kan kalau yang di pulau-pulau tertentu salju di sana kan ya salju terus ya di beberapa pulau di sana itu. Iya, artinya setahun mungkin cuman enggak juga tuh setiap bulan 2 kontainer dia kirim. Artinya kan terus setiap 2 bulan, Pak. Setiap bulan 2 kontainer. Oke. Rutin. Nah, Pak, ini tadi kan banyak banget nih Pak Reza.
agregator-agregator yang siap membantu untuk UMKM itu jadi eksportir ya. Bea cukai Pak sekarang Pak. Kan Kenapa? itu juga banyak masalah juga orang yang nggak ngerti Pak. Iya, sebetulnya kebalik ya. Bea cukai adalah salah satu, dia kan post border ya. Dia membantu UMKM kita untuk bisa ekspor. Bahkan bea cukai sekarang sudah punya namanya klinik ekspor bea cukai. Di masing-masing bea cukai itu punya klinik ekspor. Kalau bea cukai se-Indonesia, yang saya lihat salah satu yang punya klinik ekspor bagus adalah bea cukai Malang. Jadi Jawa Timur ada 2 kanwil ya. Kanwil Surabaya dan kanwil sama Malang. Malang. Malang ini salah satu kanwil yang cukup bagus. Aktif juga ya Pak ya. Tangguh juga membantu eksportir untuk bisa ekspor. Tetapi fungsi bea cukai itu dari regulasi. Dari mana untuk bisa ekspornya seperti apa. Kami sering bekerja sama dengan bea cukai dan setiap acara coaching klinik saya masih mengundang bea cukai untuk mengisi supaya memberitahu pelaku usaha itu dokumen apa sih yang harus diperlukan untuk bisa ekspor gitu kan. Kadang-kadang pelaku usaha itu nggak ngerti, semua diserahkan sama forwardingnya, offering juga nggak gitu ngerti, akhirnya betul. Stuck di situ. Nah itu sudah banyak edukasinya. Bea cukai itu bagus. Support pemerintah pun sudah full lah Pak ya. Sekarang tuh luar biasa, cuman ya terus terang saja bagi UKM yang tidak tahu merasa kurang. Yang kedua, bagi UKM yang nggak ngerti malah apatis, wah itu menyusahkan. Karena gini, mindset kita itu, mohon maaf sebelumnya, kalau dengan yang berseragam takut. Itu Pak, jadi masalah. Padahal enggak, asal kita jadikan teman yang baik saja gitu kan. Jadikan teman yang baik saja, mereka akan membantu. Tapi kalau kita bicara Pak soal bea cukai Pak ya, ketakutan orang itu kan baik banget. Terutama, ya ini sedikit menyimpang Pak dari ekspor. Image-nya masyarakat yang terbentuk adalah kalau belanja online dikirimnya barang impor dari luar negeri. Itu kan impor. Iya. Memang tugas bea cukai sebagai pos border adalah mengamankan pasar domestik. Betul. Negara kita Indonesia sudah tergabung dengan WTO. Artinya, karena kita tergabung dalam World Trade Organization, kita tidak boleh menghambat produk lain masuk Indonesia. Ya. Kalau kita menghambat, produk kita dihambat. Betul. Ya kan? Karena Indonesia ini bukan CPO ya Pak kemarin Pak. Macam-macam. Ya. Indonesia ini bukan produk jadi. Indonesia masih produk setengah jadi. Ya. Kalau kita udah jadi negara maju, kita buat produk jadi, maka kita aman. Nah, permasalahannya adalah kita punya barrier-barrier untuk mereka supaya susah masuk. Contoh, Anda mau masuk sini harus punya sertifikasi halal kalau makanan minuman. Anda mau masuk sini harus punya sertifikasi SNI. Anda mau masuk sini harus punya packaging dalam bahasa Indonesia. Kalau itu mereka semua bisa memenuhi, ya kan nggak boleh dilarang. Iya. Nah, artinya gini Pak, kan stigma masyarakat itu kan mereka tidak tahu secara detail. Ya. Hanya taunya, oh bea cukai, barang ditahan, tidak hilang lah, tidak dikirim lah, bla bla bla. Akhirnya stigma itu kan jadi liar. Ditahan, tidak diteruskan karena dia tidak bisa memenuhi salah satu persyaratan dari yang saya sampaikan tadi. Ya. Kalau semua persatu bisa dipenuhi, maka tinggal pajak impor yang harus dibayar. Kalau misalnya dia punya certificate of origin, pajak impornya 0. Iya, betul. Ya saya setuju itu. Nggak, sekarang gini Pak, berarti ada hubungan nggak Pak? Sekarang Indonesia itu lagi gencar soal trade war Pak. Kan kemarin kan kita lihat tuh trade war waktu Trump naik sama Cina. Kalau saya sih melihatnya seharusnya dengan adanya Pak Reza, negara itu harusnya tambah bersyukur ada yang membantu untuk meningkatkan ekspor dibandingkan impor. Saya kemarin ngobrol dengan beberapa direktur di Kementerian Perdagangan membahas tentang trade war ini. Ya. Baru minggu yang lalu. Benar nggak sih Bu, trade war itu affected? Coba lihat data ekspor, kan malah meningkat, ya kan? Ini menurut pandangan saya setelah saya diskusi ya. Mungkin saya salah. Satu, US itu kan pingin trade war dengan semua negara. Betul. Kalau dia trade war dengan China, ini kejadian sebelumnya, periode pertama Trump jadi presiden, ya kan? 2017. Yang diuntungkan Indonesia, ya. Ekspornya meningkat. Betul. Dia melihat Indonesia ini ekspornya meningkat, tapi nggak beli barang Amerika. Ya. Pesawat kita beli dari Airbus, ya kan? Peralatan perang kita beli dari Prancis, ya kan? Nggak beli dari Amerika nih. Ya udah kita gertak aja. Itu kan gertakan. Permasalahannya kan
yang membuat orang Indonesia tidak tahu itu kan karena media kan membahasnya kan berbeda Iya. dari sudut pandang media. Ya. Saya lihat trade war itu akan dilakukan 90 hari kemudian setelah diputuskan. Iya, harusnya Juli Pak ya. Ya, mulai 90 hari kemudian. Ya. Nah, saya lihat ekspor ke US itu meningkat pesat karena mereka jangan sampai kena batas 190 hari kan. Ya, digenjot duluan. Nah, sekarang ongoing process discussion kan dibatalkan sama Mahkamah. Iya, Mahkamah Konstitusinya Amerika dibatalkan. Artinya kan belum tentu terjadi. Iya. Kalau toh itu terjadi, yang dirugikan siapa? Amerika. Karena apa? Dia nggak punya bahan pasokan untuk Pasokan lagi. internal di sana. Rantai pasokannya jadi terhambat Rantai pasokan sendiri. terhambat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin itu pembahasannya adalah sebetulnya naiknya hanya 10%. Serius Pak, 10%? Bukannya 45 ya Pak ya? Indonesia Pak ya? Kan kata media. Kata dia. Kalau di total dari 45, ya betul 45% betul itu di total, tapi ada PPN impor duty yang di sana. Tapi kalau sebenarnya tanya cuma 10%, tetapi itu kan yang 45% itu kan akan diperlakukan, tapi kan nggak jadi. Dan saya rasa nanti setelah 90 hari itu kan dipospon lagi kalau tidak dicabut oleh mahkamah. Sama mahkamahnya. Kalau udah dicabut ya mungkin enggak, karena begini. Kita kembali lagi ke kebutuhan Amerika terhadap sources. Indonesia tidak melakukan hanya melakukan defense tapi tidak mengcounter Amerika. Saya kemarin ketemu dengan Menteri Perdagangan Kanada. Waktu itu berkunjung ke Surabaya dengan trade delegation-nya. Anda tuh Indonesia itu punya pasar banyak. Amerika kan hanya satu negara tujuan ekspor. Anda punya Cina, Anda punya Malaysia, Jepang, Singapura masih banyak. Kita ini border dengan Amerika. 78% ekspor Kanada itu ke Amerika. Iya. Dengan kita di stop, maka peluang kita kan lebih susah daripada besar, Anda. ya. Maka kita sekarang membuka berdagang dengan negara lain. Tapi Prancis lebih keras Pak kayaknya Pak kemarin. Saya kan bilang Kanada ini. Sorry, Kanada itu Ya, Kanada keras. Keras. Ya kan saya nggak mau. Tapi kan dia mikir juga, karena dia nggak mau kan dia harus jualan gandumnya kemana. Akhirnya kan dia jual gandum ke Indonesia, dia jual pinusnya ke Indonesia, segala macam gitu. Jadi sekarang ini baru berpikir untuk mencari alternatif tujuan ekspor, negara tujuan ekspor. Sementara Indonesia sejak 10 tahun yang lalu sudah punya alternatif ke negara-negara Asia Selatan, ke negara-negara Timur Tengah, Afrika. Ya. Itu udah menjadi sasaran. Pada saat kita masuk Afrika, China masuk. Artinya gini Pak, kalau saya ngeliat misalkan nih kemarin kalau Kanada kan sempat mengancam akan memutuskan jaringan listrik ke Amerika. Kanada, Prancis kemarin juga sama, kurang lebihnya embargo sendirilah. Di periode Trump yang pertama, itu saya melihat ada fakta yang cukup unik Pak. Jadi ketika Amerika sama China ini sudah mulai perang dagang, aluminium nggak boleh masuk kalau si Cina nggak ambil kedelai dari Amerika. Sama Cina diambil dilemparnya ke Indonesia. Nah sekarang misalkan nih Pak, saya kemarin agak sedikit, ya belum tahu ya kacamata orang luar saya Pak. Ketika Indonesia mengirimkan delegasi ke sana kan banyak sekali hal yang lucu menurut saya. Salah satunya kemarin Pak Menteri yang ngomong kita harus import BBM malah bukan dari Singapura lagi, dari Amerika. Yang notabene itu kan cost-nya lebih tinggi. Kira-kira Pak, dari kacamata ekspor aja Pak, dengan pengiriman delegasi itu tidak terlalu berani mengcounter Amerika, ada nggak Pak negara yang transit dulu ekspornya Indonesia yang nantinya akan dikirim ke Amerika? Kalau di aturannya di World Trade Organization itu produk transit ke negara lain itu boleh. Asalkan transitnya itu bukan ganti dokumen. Bukan ganti dokumen. Oh, oke. Tapi ada beberapa persen added value dilakukan di negara tersebut. Oh, jadi nggak boleh hanya langsung transit terus pindah lagi, nggak boleh, harus ada added value-nya. Yang terjadi seperti contoh aja kayak Indonesia dengan Australia. Kita punya Indonesia Australian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA) yang sudah berlaku sejak 4 tahun yang lalu udah berlaku. Yang mana semua produk Indonesia itu 0% masuk ke Australia. Sementara dari negara-negara lain, dari China itu 15% MFM ya, Most Favored Nation, itu 15%. Kita punya keuntungan lebih murah daripada negara lain. Betul. Apa yang terjadi? Ya China juga punya kepentingan pengen masuk ke
Australia. Akhirnya apa? Cina berinvestasi di Indonesia. Ya, Banyak akhirnya perusahaan Cina buka berinvestasi perusahaan di Indonesia. Di Indonesia, raw material bahan baku dibuat dari China, setengah jadi di sini diproses menjadi bahan jadi made in Indonesia. Meskipun itu perusahaannya PMA dari China. Ya kan nggak Iya. apa-apa. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi kita diuntungkan dengan banyak investasi asing masuk Indonesia. Kalau Indonesia ke Amerika bisa-bisa aja, dan itu banyak yang terjadi. Tetapi tidak langsung directly ke Amerika, tapi menggunakan negara lain. Itu Ke Afrika ada. Selatan. Enggak juga sih, yang lebih maju dong mestinya. Jangan yang lebih. Jadi misalnya kita menggunakan negara-negara yang border dengan Amerika atau dan segala macam, yang bisa mempermudah. Karena kan contoh ya, kita ini punya kalau nggak salah sekitar 21 atau 23 perjanjian bebas dengan negara-negara partner dagang Indonesia. Tidak seluruhnya. Contoh, di negara-negara Amerika Selatan itu ada Mercosur. Mercosur itu dari Brasil, Argentina, Chili, dan banyak yang lainnya ya, Panama, Paraguay. Kita kan tidak punya dengan semua negara, tapi kita punya dengan Chili. CEPA. CEPA itu yang tertinggi, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Artinya banyak kos-kos itu yang diturunkan, bahkan sampai 0%. Kita dengan masuk ke Chili masuk ke Brasil kan itu Perdagangannya lebih murah ya Pak. Sama kayak kita ke China. Tidak semua produk kita bisa masuk ke China, ada hambatan di situ. Ya. Regulasi. Mau gampang ya masuk ke Vietnam. Karena Vietnam itu pos bordernya adalah darat. Oh iya. Dan ada peraturan di China produk-produk agro-industri dari Vietnam bebas masuk. Nah, banyak sekali produk-produk Indonesia yang tidak bisa masuk ke sana. Contoh durian itu masuk transshipmentnya ke Vietnam. Oke. Gitu. Karena kayak buah, kalau tidak salah buah Indonesia itu baru 7 yang bisa masuk ke sana. Salak, nangka, kemudian sirsa, apa lagi ya yang lainnya? Yang lain belum bisa masuk. Oke. Dia bilang itu. Nangka, salak, sirsak, durian? Durian belum. Belum masuk? Belum masuk. Artinya kalau mau ekspor dari sini ya tadi ya Pak? Vietnam. Iya, iya. Banyak kok, kita punya salah satu contohnya aja, nilai ekspor kita ke Singapura dan Malaysia sangat tinggi sekali. Iya. Kan nggak mungkin dimakan Singapura semua. Pasti akan dilempar lagi. Dilempar lagi Betul. kan. Trader lah Nah, Pak. kita menggunakan negara tersebut sebagai batu loncatan. Ya nggak masalah. Yang penting kan sustainable produksi kita jalan terus. Saya dengar dari Malang tuh setiap 2 minggu keripik-keripik buah-buahan tuh dari Malang itu dikirim ke Singapura 2 kontainer setiap minggu. Setiap minggunya. Masa orang Singapura ngabisin 2 Nggak kontainer? mungkin juga, mungkin, Pak. kan. Tapi artinya pemerintah itu sudah menyiapkan ekosistem ya Pak ya untuk eksportir Indonesia Pak ya. Jadi Singapura itu udah negara maju, ya. Dia sebetulnya itu negara kecil, penduduknya 7 juta, tidak punya pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Mau makan dari mana? Kan dari Indonesia. Iya. Kelapa muda di Indonesia 10.000, di sana 10 Singapura dolar. $1 Singapura 12.000. 12.000. Kan? Karena kan tidak ditanam di sana, belinya dari Batam dan Riau Kepulauan sekitarnya. Iya, iya. Laku kok. Nah, Singapura negara maju yang sertifikasi legalitasnya itu diakui oleh dunia. Paspor aja dia kan ke seluruh dunia bebas. Bebas, kan? ya. Nah, produk Indonesia, raw material atau yang sudah keripik-keripik yang bulky itu, dikirim ke Singapura, di repacking dengan standar Singapura, di packing yang bagus, dengan bahasa Mandarin segala macam, dengan sertifikasi mereka, masuk ke Cina lebih mudah. Wah, luar biasa loh Pak Reza ini. Nah, saya sudah tahu mappingnya jalannya kemana, jadi nama ini jalan-jalannya kemana dulu baru sampai negara sana itu ada, saya ada semua. Tapi kalau kita tinggal cari partner mau di mana nih? Mau langsung ke Cina susah, ke Singapura dulu aja gampang. Kalau kapasitas Anda kecil silakan, kalau kapasitas Anda besar berpartner lah, bermitra. Begitu juga dengan Malaysia. Malaysia itu dari segi, Anda pasti tahu kan ada pernah di bank ya, jadi dari sisi keuangan lebih diakui oleh Timur Tengah. Ya. Tahun 2004, 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu, Malaysia itu sudah mendeklarasikan Malaysia is the gateway to Middle East. Kalau kita susah masuk ke Timur Tengah, lewat Malaysia lebih gampang. Iya. Makanya kalau kita lihat neraca perdagangan ASEAN, kita ekspornya kalah dengan Malaysia dan Singapura. Iya. Ini nih, kita ekspor nilainya 1.000 ke Singapura. Dari Singapura diekspor lagi 1.200 ke negara ketiga. Pencatatan kita 1.000. Pencatatan dia 1.200. Neraca perdagangan dunia
ekspornya 1.200. Lebih tinggi sana. 1.000 tuh punya Indonesia sebetulnya. Iya, betul. Margin lebihnya punya Malaysia. Singapura cuma $200 selisihnya aja kan, tapi ya nggak bisa karena secara makro ya. Memang Singapura untuk trader tadi Ya, itu. makanya duit kita banyak berhenti di sana. Oke, Pak Reza, terima kasih banyak. Nah, Sobat Nongki, pembicaraan kita kali ini serius banget. Tapi sebetulnya yang saya pengen kasih tahu ke Sobat Nongki adalah Pak Reza ini benar-benar pengalamannya luar biasa. Jadi, tadi Pak Reza sudah banyak menjelaskan, kita bisa menilai sendiri. Teman-teman Sobat Nongki kalau memang mau ekspor, mau lebih scale up usahanya lebih tinggi lagi, jangan ragu-ragu. Beliaunya sangat membantu sekali, akan menjelaskan, membimbing sampai detail-detailnya. Sobat Nongki itu akan dibimbing ya Pak ya? Insya Allah sih begitu. membernya Jadi ya. tergantung para pelaku usahanya. Kadang-kadang kan ya nggak usah sungkan, nggak usah malu kalau untuk belajar. Ya. Iya, betul. Silakan saja kalau kita malu bertanya, maka kita kesasar gitu. Bukan sesat jalan Pak, duitnya akhirnya kurang Pak ya. Ya, akhirnya kita jadi gini. Zaman sekarang itu tidak ada namanya persaingan, tapi jangan sekarang itu adalah kolaborasi Kolaborasi dan sinergi ya dan Pak sinergi. ya. Kalau kita merasa bersaing, ya kita itu namanya egosentris. Iya. Jangan mengutamakan egois, jangan merasa paling hebat. Zaman sekarang udah networking dan bersinergi. Kalau kita tidak bersinergi dengan orang lain, dengan pihak lain, nggak akan maju-maju. Nggak akan maju. Kita nggak akan bisa jalan sendiri kok. Gitu Betul. aja. Nah, ini adalah kelemahan pengusaha Indonesia, terutama yang baru pemula. Iya, iya Pak. Egosentrisnya masih tinggi ya Pak ya. Tapi jangan salah Pak. Saya melihat ada fenomena yang aneh Pak sekarang ini. Dengan ekonomi seperti ini, kanibalismenya semakin tinggi loh Pak. Dari sisi mana? Contoh ya Pak, contoh. Hmm. Kebetulan teman-teman saya kan juga banyak yang ya pengusaha lokal lah Pak. Melihat peluang di saat ada kesempitan pasti ada kesempatan Pak. Cuman yang saya dengarkan ceritanya tiba-tiba berjalan 3 bulan 4 bulan kok negatif. Artinya gini Pak, Sobat Nongki itu mumpung nih ada Pak Reza yang benar-benar memahami A sampai Z soal ekspor, lalu dari sisi pribadinya beliau ini saya lihat luar biasa, teknik ikhlasnya tinggi. Artinya Butuh waktu itu Mas, butuh waktu. itu nggak bisa di ini Pak, nggak bisa belajar Pak itu Pak, Butuh waktu susah. itu. Artinya gini loh, kalau orang ikhlas itu pasti akan ikhlas bantu orang supaya berhasil. Nah tadi juga ngomongnya dari Pak Reza, kita nggak bisa nih egosentris, cuman ya kita berdasarkan ego sendiri, pengen menang sendiri, pengen menguasai market. Artinya harus ada sinergi yang baik. Nah, Sobat Nongki, cek IG-nya dari Akademi Muda Ekspor. Nanti kalau DM Pak Reza yang Silakan ada admin yang ngurusin. ada admin yang ngurusin Ya Pak, kalau ya? seluruhnya DM saya nggak mungkin, cuman saya akan berusaha akan menjawab semaksimal mungkin. Jadi begini, kami ini kan juga sebagai suatu lembaga yang profesional. Di situ saya juga harus menghargai staf saya. Kalau hari libur nasional, hari Minggu ya saya nggak Harus mungkin off ya, mereka, Pak, ya? mereka harus punya bukan ini Gen Z ini. Gen Z ini kalau misalnya hari libur mereka kabur udah gitu. Di luar jam kerja nggak mau balesin. Kadang-kadang kalau saya di WA itu kadang-kadang kalau nggak dijawab kasihan, kadang-kadang urgent ya saya berusaha semaksimal mungkin selama saya bisa. Kadang-kadang istri saya ngapain sih sampai malam-malam ini pertanyaan banyak kan kasihan juga ya. Tapi kalau Gen Z kadang-kadang udah hari libur, weekend tutup. Akhirnya Saya, Bapak dong. saya aja juga kadang-kadang nggak dianggap gitu ya udah ya memang seperti itu. Nah, jadi begini. Saya mau ngomong apa jadi lupa. Enggak. Jadi gini, silakan belajarlah ini, jangan lupa berusaha belajar dari komunitas yang selevel, dalam artian sefrekuensi. Okay. Kalau kita ada yang toksik ya dihindarilah, atau ada yang apa, kita kalau mau maju ya kita harus memperluas networking. Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya mau belajar silakan ikuti semua di IG-nya Akademi Muda Ekspor karena di situ semua jelas sekali ada, dan bisa DM adminnya kalau pengen tahu ada kelas-kelas ekspor gratis, bisa minta beberapa kelas, silakan di situ. Dan kalau misalnya ada informasi apa semua di situ. Jadi gini,
Kita tuh punya program setiap bulan itu webinar tentang peluang pasar di negara tujuan ekspor. Nah, ini menarik tuh, Pak. Yang mengisi adalah atas perdagangan atau dari KBRI dari negara tujuan ekspor. Itu bebas, semua bisa ikut. Nanti tinggal memilih kira-kira saya cocok masuk ke negara mana. Nah, dari situ silakan mempersiapkan diri, Pak, saya mau masuk nih. Setelah dia bisa masuk, ayo kita kurasi, kita seleksi. Sudah punya company profile belum? Sudah punya produk katalog belum? Kalau belum, siapin. Udah disiapin, silakan. Kita pertemukan dengan calon buyer. Business matching secara online. Kalau sudah, buyernya tertarik, kita kirimkan produknya ke luar negeri gratis. Kita yang nanggung. Wow. Tujuannya supaya calon buyer bisa ngicipin, bisa melihat, bisa meraba. Oh ya, ternyata betul. Saya mau trial order. Setelah itu silakan berhubungan langsung dengan pelaku usaha direct. Kenapa gratis, Pak? Ya, hanya di Akademi Muda Ekspor. Nah, kebetulan kita bekerja sama dengan beberapa lembaga yang mendorong. Ya, kalau saya yang bayarin sendiri juga banyak juga ya. Cuman kita disupport oleh beberapa lembaga kementerian dan lembaga terkait yang mendorong. Tujuannya adalah yang mereka concern terhadap ekspor. Kayaknya Bapak bukan cuma di Akademi Muda Ekspor deh, Pak. Kayaknya, Pak. Tujuannya Bapak, Pak. Kayaknya Bapak lebih banyak ke mensupport pemerintah punya program, Pak. Enggak sih, ya saya membantu saja ke pemerintah, enggak lah. Jadi pemerintah itu kan tidak mungkin semua dikerjakan sendiri. Iya. Dan pemerintah kan juga butuh pihak ketiga yang dan itulah kesempatan yang bisa saya lakukan membantu mereka. Bahkan bukan hanya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian itu punya bisa membantu membuat sentra industri. Kalau Anda sudah punya satu komunitas yang satu daerah punya tempat itu, bahkan peralatan gedung itu dibantu oleh pemerintah. Di Jawa Timur udah banyak, di Jombang, sentra industri selek aluminium. Di Pasuruan, sentra industri Darbuka itu adalah gendang yang dari besi itu. Besi. Ya. Itu di luar negeri kan 7 juta, di sini harganya cuma 400.000. Gendang, Pak? Yang dipakai Samroh yang apa yang dari logam itu? Laku, Pak, di luar. Ya laku. Bukti sampai sekarang mereka hidup dan mereka ekspor terus gitu kan. Dan sentra industri dibantu oleh Kementerian Perindustrian. Banyak di Tidore, sentra industri pengolahan kelapa, di Padang, sentra industri rendang dibantu. Karena banyak pelaku usaha, produknya banyak, terkendala dengan kapasitas produksi, terkendala dengan mesin, terkendala dengan teknologi. Disitulah peran pemerintah membantu membangunkan sentra industri. Dan sentra industri itu bukan untuk satu perusahaan ya, tapi satu daerah. Bisa satu ekosistemnya ya, Pak ya. Itu baru di Kementerian Perindustrian, belum di kementerian lainnya. Nanti setelah industrinya bagus, Kementerian Perdagangan masuk bantu dagangnya, mencari pasarnya, Kementerian Keuangan membantu dan pembiayaannya. Oh, oke. Dan ini komprehensif, dan semua itu kami yang membantu untuk kita ini hanya membantu networking supaya klop gitu aja sih. Iya. Jadi Sobat Nongki ini harus memanfaatkan kondisi kebutuhannya negara Indonesia yang untuk meningkatkan ekspor, tujuannya juga untuk devisa lebih tinggi. Nah, ini sudah banyak banget bantuan oleh pemerintah. Nah, ini dimudahkan lagi dengan adanya Akademi Muda Ekspor. Jadi teman-teman Sobat Nongki bisa nih hubungin Boleh. Pak Resa dan tim, nanti bisa dibantu. Pak, tapi satu pertanyaan terakhir Pak dari saya. Kalau misalkan Bapak ini punya banyak informasi Pak, orang yang nggak punya basic di industri nggak boleh ya Pak nanya-nanya atau belajar sama Bapak Pak? Apa harus punya produk dulu? Boleh sih, tapi kadang-kadang begini ya, orang nanya tuh cuma iseng. Oh. Ya ngapain gitu. Kalau ada komitmen nggak, siap nggak. Saya punya pengalaman orang Sidoarjo juga sih. Dia itu lulus dari kuliah di ITS. Ya. Lulus kuliah di ITS pada saat COVID, bingung mau cari kerja. Saya mau ngapain Pak? Cari kerja susah. Udah jadi eksportir aja. Serius Pak? Iya. Ekspor apa Pak? Ya udah, pilih 10 produk yang kamu suka. Datang ke saya, 10. Saya suruh presentasi nih. Apa aja Pak 10? Ya coba, kamu ini apa? Keunggulannya apa? Kelebihannya apa? Pasar apa? Oke 10, buang 7, cari 3. Dia harus seleksikan 3, terus saya kasih waktu 3 hari. Kayaknya ini Pak habis ya, ketiga, buang 1, 2. Buat apa Pak? Satu yang source-nya baik, orang yang mapan, mau ngutangin. Satu cadangan. Ngutangin dalam arti begini, boleh ngambil produknya tanpa harus bayar dulu. Iya.
Anda jadilah trader yang baik. Olah perusahaan tersebut, kenalkan ke ekspor. Anda jadi bagian dari perusahaan, buat perjanjian MOU, jadikan Anda itu sebagai kayak ekspor company-nya, kayak Divisinya divisi untuk ekspornya. Sekali Anda bisa ekspor, dia akan percaya terus. Alhamdulillah, itu 3 bulan bisa dapat bayar. Sudah gitu nggak punya modal, namanya anak mahasiswa, Ya. baru lulus nggak punya modal, gimana caranya? Tapi artinya boleh ya Pak ya? Boleh, Boleh nggak ya? punya modal, si pabrik ini bantu barangnya dulu kan ya mau sampai bisa ekspor kan ada waktu ya, Betul. paling 2 minggu, dan selama barang masih itu kan pasti nggak masalah. Ternyata bulan-bulan berikutnya permintaannya banyak, maka dia butuh capital. Ya. Saya ini ditarget calon mertua saya Pak, dalam 1 tahun kalau belum kerja, saya nggak boleh nikah. Gitu. Oke. Ini udah bulan ketiga nih, bulan keempat, bulan ketiga udah ekspor, bulan keempat udah jalan, bulan kelima udah jalan. Terus gimana nih Pak, saya sering butuh modal. Ya ajak mertuanya, calon mertua, presentasikan. Kebetulan calon mertua baru pensiun. Oh oke. Timingnya tepat nih Pak? Pas, akhirnya malah nggak cuma dimodalin, ya toh, setelah dimodalin kan juga anaknya udah pasti nggak akan lepas itu. Iya, diikat langsung. Ya disitulah kalau kesannya membantu beberapa pelaku usaha yang bisa sukses dengan mahasiswa, dan ada lagi yang satu perusahaan yang sebelumnya sehari produksi 3 hari libur, sehari produksi 2 hari libur. Sekarang alhamdulillah dia sehari bisa 5 shift, jadi 3 shift di pabrik dia, yang 2 shift di subkon kan ke pabrik lain. Jadi bisa sampai segitu. Ya itu alhamdulillah bisa jalan. Pak Reza nih. Bisa seperti itu, dan itu menjadi salah satu portofolio kebanggaan saya. Jadi saya hubungannya jadi semakin baik, jadi semakin jadi bisa membantu orang lain itu akan bermanfaat gitu lah. Jadi saya tidak. Kepuasan tertinggi di situ Pak. Ya. Betul. Jadi di saat saya sekarang ini kan saya sudah punya perusahaan, sudah jalan. Anak-anak saya juga sudah jadi yang 2 masih sekolah. Semua sudah stable, perusahaan saya udah jalan sendiri, by remote, tinggal di manage saja. Nah ini mainan baru yang saya tuh suka seperti ini, dan ternyata bisa berbagi dengan sesama itu menjadi passion yang jadi ya itu yang bisa saya kasih gitu loh. Ya. Jadi sedekah ilmu lah istilahnya. Aduh Pak, saya kalau ngobrol sama Pak Reza tuh selalu kepikiran ada pertanyaan berikutnya. Saya pengen nanya lagi Pak. Boleh. Cuman sayangnya waktu kita udah nggak bisa panjang Pak. Pak Reza bersedia nggak Pak untuk season 2? Boleh. Saya ada pertanyaan soal 1 Pak. Itu sebenarnya pertanyaan saya pribadi. Kalau punya perusahaan yang sudah stable besar, bisa diwariskan atau enggak? Nah itu mungkin Bapak kalau bersedia nih Pak. Boleh. Season 2 ya Pak ya. Saya kasih gambaran, saya udah punya perusahaan 7. Saya udah jalankan 7 perusahaan. Anak saya belum ada yang ngelirik perusahaan saya tuh. Gitu ya Pak ya. Jadi kan juga harus ini gimana? Itu kita keep dulu Pak ya. Pak Reza, mohon izin. Di podcast kita, kalau untuk penutupan Pak, saya minta kata-kata hari ini Pak dari Bapak. Sebenarnya tadi Bapak udah sebutkan sih Pak, sebelum saya minta. Cuman dari yang Bapak sebutkan panjang kali lebar tadi, mohon dibantu Pak. Kata-kata hari ini untuk ngasih semangat ke Sobat Nongki lainnya. Sobat Nongki, kalau Anda mau sukses, pertama Anda harus fokus dengan usahanya. Yang kedua, Anda harus jalin networking dan berkolaborasi. Itu ya paling utama. Kenapa? Kalau Anda nggak fokus nih, ibarat Anda sekolah nih ganti-ganti jurusan, nggak selesai-selesai, tidak bisa menguasai ilmu Anda. Jadi fokuslah di satu bidang sampai jadi. Kemudian dalam perjalanan fokus itu, Anda harus membuka networking dan kolaborasi. Itu yang paling penting. Maka Anda jangan menutup menutup pintu untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak yang selama itu menguntungkan Anda. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian podcast ini. Sampai ketemu di sesi 2. Ya. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Mas Aldi. Guys, hari ini cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan bikinkan janji tayang lagi sama Pak Reza. Ini menarik banget. Kalau mau disebutin semuanya yang dimiliki Pak Reza nih, kita mau sharing-sharing ilmu nih. Aduh, 1 minggu nggak habis Pak. Kameranya jebol. Baterainya habis. Oke,
Pak Reza, terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya, ilmunya sudah banyak yang diberikan ke kami sama ke Sobat Nongki. Semoga bisa bermanfaat. Intinya, jadilah orang baik seperti Pak Reza. Terima kasih. Thank you guys. See you all in our next video. Bye-bye.